Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel YouTube aku. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah. Pada video kali ini, aku akan menceritakan kisah pendakian Gunung Merapi yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Sebuah pendakian yang berakhir menjadi peristiwa yang tak diharapkan, yaitu seorang dari mereka terperosok masuk ke dalam kawah Gunung Merapi. Dia adalah Eri Yunanto yang merupakan seorang pemuda berusia 21 tahun. Ayah dan ibunya bernama Nuryanto dan Intan Farida. Eri ini tinggal di Kampung Biru, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta. Jadi lokasinya nggak begitu jauh sebenarnya sama lokasi Gunung Merapi ini ya. Eri diketahui merupakan seorang mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik di Universitas Atmajaya. Eri memang dikenal hobi menjelajah alam, dan hal itu terlihat jelas dari postingan di akun media sosial miliknya. Namun entah mengapa ya, dalam pendakian kali ini sang ayah ini benar-benar tidak setuju. Ia melarang Eri untuk mendaki puncak Merapi. Sang ayah bahkan menawarkan penggantinya, yaitu jalan-jalan ke Sumbawa, di mana diketahui seminggu lagi sang ayah akan dipindah tugaskan ke kantor barunya di Sumbawa. Sang ayah pun berkata, "Sudahlah nak, tidak usah naik ke Gunung Merapi, nanti ke Sumbawa saja. Mau kemana saja nanti bapak temani deh," bujuk sang ayah. Namun Eri juga balik membujuk sang ayahnya. "Alah ya, ini Eri sudah merencanakan matang-matang pendakian ke Gunung Merapi sama teman-teman ya," ucap kata si Eri. Rencananya dalam pendakian tersebut ia akan ditemani 5 orang. Total berjumlah 6 orang dengan si Eri ya. Meski sampai di akhir sang ayah tetap tidak mengiyakan, namun ia tetap mempersiapkan pendakian tersebut. Jadi dia ini nekat ya, walaupun belum dapat restu dari orang tuanya, tapi benar-benar udah deh, pokoknya harus jadi berangkat gitu ya. Setelah berbagai pertimbangan, mereka memutuskan untuk tetap mendaki di hari Jumat tanggal 15 Mei 2015. Nah, singkat cerita, tibalah di tanggal 14 Mei, di mana keesokan harinya Eri ini akan melakukan pendakian. Entah sebuah firasat atau bukan ya, sang ibu yaitu Intan Farida mengatakan jika Eri tiba-tiba membuat permintaan yang agak aneh teman-teman, di mana pada malam harinya itu ia meminta tidur bersama ayah dan juga ibunya. Sang ibu mengatakan Eri tidak pernah meminta hal seperti itu sebelumnya. Bahkan di hari terakhir sebelum pendakian itu, si Eri ini juga meminta dibuatkan masakan kesukaannya. Namun siapa sangka ya, itulah momen akhir yang paling diingat oleh sang ibu dan juga sang ayah. Sebelum esok harinya, Eri berangkat mendaki bersama teman-temannya. Dalam pendakian kala itu, mereka memilih jalur pendakian New Selo di Kecamatan Selo, Boyolali. Berangkat pada sore hari sekitar pukul 3 sore ya, dan sempat istirahat di Muntilan untuk makan terlebih dahulu. Hingga akhirnya mereka semua ini sampai di base camp Barameru sekitar pukul 11 malam. Nah, di base camp Barameru inilah mereka melakukan pendaftaran. Selain Eri, teman-teman yang lainnya adalah Theo Velusdiki yang merupakan teman sekampusnya, kemudian Haryadi Listia Marta dari kampus YKPN, kemudian Bayu Setiawan dari kampus UNY, dan Oki Kurniawan yang ternyata masih pelajar, dan terakhir adalah Sukamto. Setelah mendaftarkan diri di pos Barameru, tanpa membuang waktu ya, mereka malam itu langsung mendaki menuju ke pos 2. Namun entah apa yang terjadi, begitu sampai di pos 2 dan 3, sebagian dari mereka memutuskan kembali turun ke bawah dan tidak melanjutkan pendakian itu. Mereka adalah Bayu Setiawan, Sukamto, dan Oki Kurniawan. Nah, dari sini sudah pasti tersisa 3 pendaki ya, yang tentunya adalah Eri, Diki, dan Haryadi. Mereka pun sampai di Pasar Bubrah sekitar pukul 3.30 subuh dini hari, yang artinya mereka sudah masuk di hari selanjutnya ya, yaitu hari Sabtu 16 Mei 2015 di Pasar Bubrah. Dan disitulah mereka mendirikan tenda dan beristirahat sampai dengan pagi hari. Dalam pendakian itu sepertinya mereka ini juga bertemu dengan pendaki yang lain ya. Jika melihat kesaksian dari Diki, entah di mana Eri bisa bertemu dengan pendaki tersebut yang kemudian mengajaknya bercerita. Nah, disinilah Eri menceritakan niatnya untuk naik ke puncak Garuda.
Nah, sekedar informasi ya teman-teman, Puncak Garuda adalah nama sebuah batu besar yang ada di puncak Gunung Merapi. Batu tersebut runcing dan menjulang hingga disebut sebagai tempat paling tertinggi di Gunung Merapi. Nah, jika dilihat sekilas, batu tersebut menyerupai seekor burung Garuda dengan kepala, badan, dan juga sayap. Ya tentunya ya tidak benar-benar mirip sih sebenarnya, tapi batu itu menjadi salah satu tempat foto paling favorit para pendaki. Namun juga menjadi salah satu tempat yang paling berbahaya. Pasalnya apa? Selain sangat curam, bahkan nyaris vertikal dari bentuk batu tersebut. Nah, batu tersebut juga terletak di tepi kawah Merapi, sehingga jika terpleset sedikit resikonya akan sangat-sangat besar. Oleh karena itu, petugas Merapi memperingatkan kepada para pendaki untuk tidak menaiki batu tersebut. Nah, kembali pada si Eri ya. Eri ini menceritakan niatnya bahwa ia ingin foto berada di puncak batu Garuda tadi itu ya, pada sang pendaki. Namun mendengar pengakuan si Eri, pendaki tersebut memperingatkan bahayanya dan juga mengatakan, jika ingin naik jangan ragu-ragu kamu Eri. Kalau ragu-ragu lebih baik nggak usah deh gitu. Namun keinginan Eri ini sudah benar-benar bulat, benar-benar udah nekat pengen banget naik ke batu Garuda itu. Nah, dari 3 pendaki yang tersisa, hanya Eri lah yang memang berniat untuk menaiki puncak Garuda tadi. Pagi hari pukul 8.30, Eri dan Diki kembali mendaki ke puncak. Sementara Haryadi tidak ikut dan mengatakan akan menjaga tenda saja. Mungkin si Haryadi ini merasa kurang fit aja ya, makanya dia nggak ikut si Diki sama si Eri untuk naik ke puncak. Dari pendakian sebelum-sebelumnya, Diki ini memang dikenal paling sering menemani Eri untuk mendaki. Setelah sampai berhasil di puncak pukul 9.30, mereka pun akhirnya berfoto-foto ria. Nah, pukul 11 siang sesuai dengan apa yang sudah diniatkan oleh Eri, ia meminta Diki untuk memfoto dirinya saat sudah sampai di puncak Garuda. Dengan perlahan, Eri berusaha mendaki batu tersebut dan akhirnya berhasil mendapatkan foto. Setelah puas mendapatkan foto di puncak Garuda itu, kini waktunya Eri untuk turun. Sejenak ia melihat ke bawah ya, untuk mengira-ngira ini arah mana pijakan yang harus dia injak gitu ya kan. Karena memang terlihat ragu, ia ini meminta Diki untuk berjaga-jaga di depan, mewanti-wanti jika terjadi sesuatu. Dan hanya dalam sekejap mata, ketika turun, Eri tiba-tiba terpeleset dari pijakannya. Dan naasnya, tubuhnya terguling ke arah sisi lain yang berlangsung mengarah ke kawah Gunung Merapi, teman-teman. Aduh, sudah pasti ya, Diki pun langsung sontak berteriak memanggil-manggil nama si Eri. Sekelebatlah ia masih bisa melihat Eri terguling meluncur ke dasar kawah itu ya. Namun, Eri juga sekejap hilang dari pandangan karena terhalang dinding-dinding kawah. Sudah pasti ya, Diki ini benar-benar panik dong. Beberapa kali Diki ini terus memanggil nama si Eri, namun sama sekali tak ada suara. Diki yang tak bisa berpikir jernih kala itu sempat berniat untuk menolong Eri menggunakan tali, namun langsung dicegah oleh pendaki lainnya. Setelah itu, pendaki tersebut kemudian turun dan melapor ke pos Barameru. Sementara Diki turun ke Pasar Bubrah memberitahu si Haryadi yang kemarin tidak ikut. Tanpa menunggu waktu, setelah menceritakan apa yang terjadi kepada Haryadi, mereka bergegas turun ke bawah dan sekitar pukul 4 sore, Diki dan Haryadi sampai di pos Barameru dan kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi kepada petugas tentang Eri yang terjatuh ke dalam kawah. Diki pun langsung membuat laporan ke Polsek Selo, juga mengabari keluarga si Eri. Keesokan harinya, tim penyelamat mulai mempersiapkan evakuasi. Evakuasi bisa dibilang sangat sulit ya, dan sangat berisiko mengancam nyawa para penyelamat. Diperkirakan Eri ada di kedalaman 200 meter, dan pada kedalaman tersebut tentunya punya banyak hal yang harus diperhatikan, seperti kayak gas beracun yang kerap muncul, suhu panas yang mematikan, serta batuan di tebing kawah yang mudah sekali longsor. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, di tanggal 18 Mei, tim penyelamat bergerak ke puncak Merapi dan melibatkan sekitar 70 orang yang diawali dari penerbangan drone untuk mencari keberadaan si Eri. Namun medan magnet dalam kawah sangat kuat sehingga drone tidak bisa bekerja dengan normal. Mereka pun menggunakan teropong binokular dan dengan menggunakan teropong inilah tubuh Eri baru bisa terlihat. Rupanya Eri ini terjatuh lebih dalam dari perkiraan.
dan terlihat di samping bibir kawah. Tim penyelamat pun mulai turun, namun ketika jenazahnya baru ditarik 40 meter, langit pun tiba-tiba menjadi gelap. Dan demi keselamatan tim, mereka semua pun menunda sampai dengan esok hari. Di keesokan harinya, tanggal 19 Mei 2015, tim mencoba melakukan pengangkatan menggunakan sistem hauling, yaitu korban dikencangkan dalam body bag dan diangkat menggunakan tali via tripod. Meskipun dengan bersusah payah, bahkan jenazah sempat di-over secara estafet. Namun akhirnya evakuasi berhasil dilakukan. Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya, walaupun susah tapi jenazah pun akhirnya bisa terselamatkan gitu ya. Itulah akhir dari evakuasi Eri di Kawah Merapi. Dikatakan bahwa pendakian di Merapi adalah pendakian pertama Eri sekaligus menjadi yang terakhir. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini kisah dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.